pemirsa yang berbahagia, teman-teman jamaah Facebook. Mari kita awali kajian fikih zakat karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bagian kedua ini kita hadiahkan Fatihah buat beliau dan para guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meneruskan kajian fikih zakat yang kemarin sudah kita baca. Sekarang halaman 27, Fikih Zakah juz 1, cetakan ke-25, tahun terbit 2006. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhaddisun wa syurrahul hadis. Karena zakat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Islam sebagai proyeksi Allah untuk kemandirian ekonomi umat dan seluruh umat manusia, tentu saja tidak hanya umat Islam, maka banyak ilmuwan lintas disiplin yang melakukan eksplorasi, elaborasi tentang gagasan zakat ini. Yang pertama kemarin al-mufassirun, ulama-ulama yang dikenal concern pada interpretasi Al-Quran, menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran, baik itu mufassir yang dikenal dengan bil ra'yi atau bil ma'thur, atau man jama'a bainahuma, orang yang mengumpulkan tafsir bil ra'yi dan bil ma'thur minal mutaakhirin, dari ulama-ulama yang datang belakangan. Kemudian yang kedua wal muhaddisun, ulama-ulama yang concern fokus pada kajian hadis, wasyurrahul hadis, dan ulama-ulama yang menjelaskan kandungan hadis, mensyarai, menjelaskan madmunatul hadis, ajaran kandungan yang terdapat pada hadis, seperti Imam Nawawi misalnya yang punya syarah hadis pada hadis Muslim, atau Imam Nawawi yang mengarang kitab kecil yang sangat populer, Arba'in Nawawi, yang juga disyarai beliau secara langsung. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang punya Tanwirul Hawalik fi Syarhil Muwatta Ibni Malik, fi Syarhil Muwatta Imam Malik, ini juga termasuk syurrahul hadis. Beliau juga mensyarahi kitab An-Nasai. Yata'arraduna laha inda dzikril ahaditsi al-khassati biha. Yata'arraduna, para ahli hadis, para ulama-ulama hadis, dan syurrahul hadis, ulama-ulama yang menjelaskan kandungan hadis secara eksploratif, itu juga menyinggung kajian zakat, topik zakat, inda dzikril ahadits, ketika menyebut, ketika menyampaikan hadis-hadis al-khassatilaha, yang khusus berkaitan dengan zakat, atau mungkin hadis-hadis yang dimana zakat itu masuk sebagai bagian utama dalam hadis itu.
Misalnya kita tahu bahwa ketika kita membaca hadis Arba'in Nawawi yang sangat populer ya di pesantren, di madrasah-madrasah, itu pasti hadis yang kedua setelah hadis innamal a'malu binniyat itu hadis menyinggung persoalan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan alamatus sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Di situ jelas bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi dan Nabi kemudian menjawab pertanyaan malaikat Jibril dan salah satunya adalah tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Di situ ada syahadat, di situ ada sholat dan pasti di situ ada zakat. Wa fi kulli kitabin min kutubis sunnah al-musannafah, dan para ulama-ulama hadis ini juga menyinggung zakat dalam setiap kitab dari beberapa kitab hadis yang dikarang al-abwabil fiqhi, hadis yang dikarang disesuaikan dengan bab-bab fikih. Dicontohkan di sini ka Muwatta'i Malik, seperti kitab Muwatta' Imam Malik, kitab yang luar biasa ditulis oleh Imam Darul Hijrah, seorang ulama yang dijuluki pemimpin negara hijrah, Imam Darul Hijrah Madinah Al-Munawwarah. Kitab Muwatta inilah yang dikaji, yang dihafalkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sehingga ketika bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i bisa menyampaikan dengan lancar hafalan kitab Muwatta ini kepada Imam Malik. Jadi hadis Muwatta ini kitab hadis yang disusun dengan bab-bab sesuai dengan bab-bab fikih yang sekarang ini kita kenal. Ada bab Toharo, ada kitabus sholat, ada kitabuz zakah, ada kitabul hajj, kitabus syami Ramadan, wa sahihayil Bukhari wa Muslimin, lan kitab hadis sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab hadis yang menurut Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki adalah ahsahu kitabin ba'dal Al-Quran. Jadi Sahih Bukhari itu menurut para ulama yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki adalah kitab yang paling otoritatif setelah Al-Quran. Itu adalah Sahih Bukhari, kitab yang menjadi referensi bagi semua ulama, apalagi kalau berkaitan dengan hukum. Alhamdulillah kita dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya muassis Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang dikenal dengan muhaddis, dan ketika bulan Ramadan dikenal dengan ulama yang istiqamah mulazamah mengkaji Sahih Bukhari fil Ma'had Tebu Ireng Jombang. Ini sebuah kebanggaan bagi kita kalangan Nahdlatul Ulama, dan juga mendorong kita untuk belajar hadis. Memang kita akui bahwa kita ini sangat dominan paradigma berpikirnya ala manhajil fiqhi, karena memang tradisi berpikir fikih itulah yang mendominasi kurikulum pesantren dan mendominasi aktivitas pesantren, sehingga bahsul masail di pesantren itu ya identik dengan bahsul masail fikih. Sehingga tantangan bagi pesantren sebagai lumbung kaderisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk melebarkan sayap supaya mampu melahirkan mufassir ya seperti Gus Baha sekarang atau Gus Ghafur, dan khususnya melahirkan kader-kader muhaddis, karena memang muassis atau founder pendiri Nahdlatul Ulama itu muhaddis. Ki Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari juga faqih, tapi beliau kepakaran hadisnya sulit ditandingi oleh ulama-ulama Nusantara.
Sehingga kalau kita baca kitab-kitab Hadratus Syekh, maka kutipan-kutipan hadisnya begitu kaya, kutipan-kutipan hadisnya begitu luas, menunjukkan bahwa beliau punya otoritas yang kuat di dalam kajian hadis. Kita bisa baca ya di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini memang tantangan bagi pesantren ya, bagaimana hadis ini menjadi satu disiplin ilmu yang mendapat atensi yang seharusnya cukup luas. Kita dulu mempunyai Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng yang muncul sebagai muhaddis. Beliau S1 S2 di Haromen dan mendapat doktor dari India. Beliau juga salah satu ulama Nahdlatul Ulama yang mampu menggabungkan antara fikih dengan hadis, tetapi kompetensi beliau di bidang hadis sangat dominan. Kita lagi-lagi Jamiah Nahdlatul Ulama harus serius. Ada satu pesantren, ada 1, 2, 3, 4, 5 pesantren yang fokus melakukan kaderisasi muhaddis. Wa Jami'ut Tirmidzi dan kitab Jami'ut Tirmidzi. Alhamdulillah saya pernah mengaji kitab Jami'ut Tirmidzi ketika di pondok pesantren Sunan Ampel Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Taufikur Rahman. Jadi Imam Tirmidzi ini di dalam hadisnya selalu memberikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan kaitannya dengan pandangan ulama-ulama fikih. Wa Sunanin Nasa'i dan Sunanin Nasa'i, wa Abi Dawud dan Imam Abi Dawud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Ini dikenal memang dengan Kutubus Sittah ya, kitab hadis yang 6 ini yang cukup hegemonik dalam kajian hadis. Jadi kita belum dikatakan sebagai pengkaji hadis yang sungguh-sungguh ketika belum mengkaji 6 kitab hadis ini, mulai Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ketika di kajian di pondok pesantren Raudhatul Ulum ya, alhamdulillah meskipun tidak besar tapi saya bisa mengkaji hadis-hadis lewat Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji, Jawahirul Bukhari, tetapi hadis-hadis yang besar alhamdulillah bisa tabarukan di pondok pesantren Sunan Ampel Jombang. Ada Muslim, ada Tirmidzi, ada Abu Dawud sebagian. Tentu kita tidak lengkap ya kalau belum mengkaji Muwatta, masterpiece dari Imam Malik, kemudian Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang mampu membangun mazhab Hambali, dan Kutubus Sittah. Saya juga cukup kagum ya informasi dari teman-teman yang kuliah di luar negeri, khususnya di Mesir, bahwa ulama-ulama di Mesir apapun disiplin ilmunya, apakah itu fikih, usul fikih, apapun, tetapi di dalam hazanah, di dalam perpustakaan pribadinya Kutubus Sittah ini harus ada. Jadi koleksi Kutubus Sittah ini sangat menentukan bagaimana seseorang ketika berhadapan dengan satu hadis, dia akan mencari di dalam kitab itu apakah hadis itu betul-betul diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memang ada teksnya di dalam kitab Sahih Bukhari, berapa jalur periwayatannya dan lain-lain. Kitabun khosun bizzakah.
Jadi di dalam kitab-kitab Muwatta'nya Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, itu ada satu kajian khusus tentang zakat. Wa ma jaa fiha minas sunani al-qauliyah, wa malan hadis-hadis jaa yang datang hadis itu fiha di dalam kitab-kitab tadi minas sunanil qauliyah, dari sunnah-sunnah Nabi yang sifatnya verbal, ucapan, wal amaliyah, dan sifatnya tindakan atau perilaku Nabi secara langsung. Memang kalau kita kaji ya, pengertian daripada sunnah atau hadis itu ma'udhifa ilan Nabi, segala sesuatu yang disandarkan, dihubungkan kepada Nabi, qaulan au fi'lan au takriran, baik itu berupa ucapan, hadis qauli, baik itu berupa fi'lan, hadis fi'li, bagaimana tindakan Nabi, dan takriri, bagaimana Nabi tidak melakukan sesuatu tetapi kemudian menjustifikasi, mengakui kebenaran sesuatu itu. Kalau di dalam kitab Lubul Usul, takrir ini masuk dalam fi'li. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain memang ada 3 aspek, baik qauli, fi'li, dan takriri. Salah satu yang relevan hadis Nabi yang takriri itu adalah, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika ada sahabat Nabi yang malam hari terasa sangat dingin. Ini terjadi pada perang Hunain kalau tidak salah. Kemudian sahabat Nabi ini tahu dan mendengar ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka, atau wala taqtulu anfusakum, jangan kau membunuh dirimu sendiri, atau jangan jatuhkan dirimu dalam lubang kebinasaan, jangan melakukan sesuatu yang membinasakan atau menghancurkan dirimu. Maka sahabat Nabi ini pada malam hari ini kebetulan jinabat, junub, karena memahami ayat Al-Quran yang mengajarkan supaya menjaga keselamatan jiwa itu sangat penting. Maka sahabat ini akhirnya tidak mandi, kemudian karena kondisi cuaca yang sangat dingin, kemudian dia tayamum, dan maksudnya paginya dia tayamum dan sholat subuh. Kemudian datang kepada Nabi bertanya. Kemudian Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Ini sebagai takriri, artinya apa yang dilakukan sahabat itu benar, bahwa dalam kondisi tertentu, ketika cuaca dingin dan ketika mandi jinabat itu akan menghancurkan seseorang, artinya bisa membuat dia celaka, dia sakit keras, atau bahkan kehilangan nyawanya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nabi tidak mengingkari, tidak menyalahkan praktek itu. Ini namanya hadis yang takriri, legitimasi Nabi atau justifikasi Nabi terhadap perbuatan orang lain. Ini menjadi hadis takriri. Di dalam kitab usul fikih itu ada kata-kata wa majara fi asrihi tsumma tala alaihi in aqarrahu falyuttaba. Apa yang terjadi pada masa Nabi, wa majara fi asrihi tsumma tala, kemudian dijelaskan pada Nabi, alaihi in aqarrahu falyuttaba, kalau memang Nabi mengokohkan, tidak mengingkari fakta itu, ya falyuttaba, maka majaro fi asrihi, sesuatu yang terjadi pada masa Nabi itu boleh dilakukan, boleh diikuti, falyuttaba. Wa majaro fi asrihi tsumma tala alaihi in aqarrahu falyuttaba.
Hadis yang terkenal ya, contohnya lagi, ini ada dalam kitabnya Syekh Maimun Zubair, kitab beliau tentang puasa, di dalam mukaddimah, dan ini sering dikutip oleh para pengkaji Islam ya, tentang perintah Nabi, la yusalliyana ahadun atau la yusalliyana ahadukum ila fi bani al-asra ila fi bani Quraidah. Jangan sampai salah satu di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini sahabat satu memahami bahwa Nabi tidak memperbolehkan sholat asar kecuali di Bani Quraidah dengan pemahaman yang literalistik, yang tekstualis. Ini juga orang baik karena memang memahami apa adanya dari hadis Nabi. Tetapi ada sahabat Nabi yang memahami bahwa hadis itu intinya adalah sahabat diperintah untuk Nabi tidak tidak bersantai-santai, tetapi harus punya target, sehingga harus bergegas, harus cepat, sehingga sahabat yang memahami substansi dari hadis ini sholat asar meskipun belum sampai di Bani Quraidah, hanya satu sholat, karena waktu yang tidak cukup. Kalau sholat di Bani Quraidah maka akan terjadi sholat qadha, yang satu sholat di tengah jalan, yang satu sholat di Bani Quraidah. Keduanya kemudian melapor kepada Nabi dan Nabi membenarkan semua tindakan itu. Ini adalah contoh dari dalam kajian usul fikih itu, wa majara fi asrihi tsumma tola, apa yang terjadi pada masa Nabi kemudian dilaporkan kepada Nabi, alaihi kepada Nabi, in aqarrahu falyuttaba. Kalau Nabi mengakui, melegitimasi, mengabsahkan, mentakrir ya praktek itu, falyuttaba, maka boleh diikuti. Tentu dalam aspek yang lain Nabi adalah seorang pengayom ya, baik pemahaman yang literalistik maupun pemahaman yang substantif, pemahaman yang melihat spirit dari ayat, maksud dari ayat, maupun pemahaman yang formalistik, tekstualis. Ini sama-sama dibenarkan oleh Nabi. Jadi tidak boleh bertikai, tidak boleh saling menyalahkan, tetapi sama-sama berjalan karena sama-sama berpijak kepada teks. Ini bisa dibaca ya dalam kitabnya Syekh Maimun Zubair tentang kajian tentang puasa, di muqaddimahnya itu. Ini hadis qauli, hadis amali, dan hadis takriri. Wa fi sahihil Bukhari, khusus di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari wahdah, istamala kitab zakah. Jadi dalam kitab sahih Imam Bukhari ini mencakup, mengandung khusus kitab yang menjelaskan tentang zakat. Minal ahadis al-marfu'ah, dari hadis-hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Hadis marfu' adalah al-hadis alladzi udhifa ilan nabi minal qauli awil fi'li awit takriri sawa'un kana sanaduhu mutasilan amla. Jadi hadis marfu' memang hadis yang langsung dihubungkan dengan Nabi ya, disandarkan kepada Nabi. Minal qauli, baik ucapan, tindakan, atau takriri tadi yang kita sampaikan. Ala mi'ati hadisin wa thnaini wa sab'ina hadisan, ada 172 hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat ini ajaran yang tidak yang tidak, bahasa orang Jawa itu ajaran yang tidak bahen-bahen, sebuah rukun Islam yang betul-betul diperhatikan oleh Nabi dan menjadi kajian tersendiri oleh para ulama, yang menjadi pelajaran bagi kita umat Islam untuk juga serius mengkaji tentang zakat dan
menegakkan, membumikan zakat itu di tengah-tengah masyarakat kita. Wafaqahu muslimun ala takhrijiha siwasa ba'ata asyara hadisan. 172 hadis zakat yang ada di dalam kitab Sahih Imam Bukhari ini juga disepakati dan sama dengan kajian Imam Muslim, khususnya dalam konteks kajian takhrij, kecuali hanya 17 hadis. Ini tentu luar biasa. Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Imam Muslim ini pernah berguru kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim ini termasuk fil hadis tabi' lil Bukhari, mengikuti jalurnya Imam Bukhari. Artinya kontribusi Imam Bukhari kepada a'immatul hadis setelahnya itu sangat besar. Tentu bagi orang yang ahli hadis ini akan dijelaskan secara eksploratif ya. Maka kita perlu belajar banyak ya tentang hadis ini dari ahlinya, ulama-ulama yang ahli menekuni bidang hadis. Dan tidak banyak memang, tidak banyak kajian tentang al-jarh wa ta'dil, kajian tentang takhrijul hadis. Ini menjadi kajian yang tidak sederhana, membutuhkan pendalaman, membutuhkan perhatian yang serius, sehingga di dalam diskursus zakat ini kita bisa betul-betul mengetahui bahwa status hadis ini adalah mutawatir, masyhur, hadis, sahih, hasan, dhaif. Tetapi jalan pintasnya ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ketika kita punya koleksi minimal 8 ada kitab hadis itu. Jadi ada hadis muwatta'nya Imam Malik, kita punya musnad Imam Ahmad, kemudian ditambah dengan kutubus sittah itu, mulai Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu tentu sebuah modal intelektual yang sangat berharga, sehingga ketika ada hadis-hadis kita bisa langsung merujuk kepada kitab-kitab hadis ini yang otoritatif. Dan alhamdulillah kitab-kitab hadis ini sudah dibuat secara mudah untuk dirujuk karena sudah ada tabwib. Sebagaimana kitab-kitab fikih di dalam kitab hadis itu ada bab-bab sebagaimana yang ada di dalam kitab fikih. Bab-bab yang mencakup zakat misalnya itu sudah ada di sana, sehingga kita bisa merujuk ketika menjumpai di dalam satu kitab hadis tentang zakat, kita bisa merujuk kepada hadis-hadis yang otoritatif ini. Wa fihi minal athar anis sahabah wa tabi'in ishruna atharan. Di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab zakatnya itu juga mencakup pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in kurang lebih 20 ya, untuk memperkuat hadis di atasnya. Jadi bagaimana pandangan para sahabat tabi'in tentang hadis itu, atau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Tentu kalau di pesantren kitab hadis yang paling populer tentu tidak akan mengalahkan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Menurut Gus Baha ini gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Tetapi Ibnu Hajar punya Al-Asqalani juga punya karya yang luar biasa, yaitu Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Tetapi memang kalau di pesantren ya masih sangat terbatas ya. Contoh yang sederhana saja kitab hadis yang di situ abwabnya atau babnya seperti bab-bab yang ada di dalam kitab-kitab fikih, sehingga memang para santri khususnya lebih mudah untuk
mencerna, memahami karena sudah terbiasa dengan kajian kitab-kitab fikih ya sejak di marhalah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Wal fuqaha yu'arriduna lizakah. Bagaimana pandangan ulama ahli fikih sekarang? Mereka menyinggung lizakah dalam konteks kajian zakat ini fi kutubil fiqhi, dalam kitab-kitab fikih, bi'tibariha, dengan menganggap zakat itu al ibadah ats-tsaniyah fil Islam, posisinya sebagai ibadah yang kedua di dalam Islam. Tentu luar biasa. Kalau kita kaji di dalam kitab fikih, maka otomatis persoalan syahadat ini tidak menjadi kajian yang serius ya, karena itu menjadi wilayahnya kitab tauhid, kitab tentang teologi di dalam Islam, tentang akidah di dalam Islam. Ya ada beberapa kitab fikih yang memberikan muqaddimah tentang iman dan Islam, tetapi secara umum kajian di dalam kitab fikih ya tentu tentang sholat. Misalnya kalau kita baca kitab yang sangat populer di pesantren, Fathul Mu'in, itu langsung ke arah kitabus sholat, tetapi di dalam kitab sholat itu ada kajian tentang toharoh, tentang cara bersuci dari najis, dari hadas, hadas kecil, hadas besar, najis mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Jadi langsung kitabus sholat. Setelah itu ulama-ulama ahli fikih menyinggung ya, memaparkan kajian zakat ini setelah sholat, karena mereka menganggap zakat itu al ibadah ats-tsaniyah fil Islam, ibadah yang kedua di dalam Islam, punya ikatan yang sangat kuat, ibadah yang vertikal sekaligus punya implikasi horizontal. Walihadalan, karena itu alasan ini bahwa zakat ini menjadi ibadah yang kedua di dalam Islam, tudkaru, maka zakat ini disebutkan fi abwabil ibadah, di dalam bab-bab ibadah akibat sholat, selesai kajian tentang sholat. Istinanan bil Qur'ani was sunnah, karena mengikuti istinanan ini ay ittiba'an, karena mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu kita tahu ya, kita paham bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka dua perintah ini selalu bergandengan, tak terpisahkan ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Bagi anak-anak kecil yang biasa menghafal juz amma, maka di dalam surat Al-Bayyinah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ada wa yuqimus salata, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan atau membayar zakat. Itulah salah satu indikator agama yang kuat, agama yang kokoh, agama yang menebarkan dua kesalehan sekaligus, baik kesalehan ritual individual dan kesalehan horizontal sosial. Dua-duanya dicakup di dalam sholat dan zakat. Wa ulama'ul fiqhi al-mali wal idari fil Islam. Setelah ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqih, di dalam perkembangannya ada juga ulama-ulama fikih yang fokus mengkaji persoalan harta di dalam Islam. Artinya di dalam fikih era sekarang ini misalnya banyak ulama yang menekuni tentang ekonomi syariah. Bahkan banyak praktisi
perbankan itu, terutama perbankan syariah itu, yang mengatakan bahwa mencari ulama yang ahli di bidang ibadah itu tak terhitung karena saking banyaknya, tetapi mencari ulama yang mampu memahami fikih muamalat, fikih tentang ekonomi Islam, itu bisa dihitung dengan jari. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi pesantren. Lagi-lagi saya menyinggung pesantren karena pesantren itu adalah lumbung kaderisasi dari Jam'iyah kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bagaimana prospek Nahdlatul Ulama di masa depan itu sangat ditentukan oleh bagaimana pesantren menyiapkan kader-kader pemimpin Nahdlatul Ulama yang punya semangat belajar yang tinggi, punya semangat berkarya yang tinggi, mampu memahami, dalam konteks ini adalah perkembangan wacana dari ekonomi syariah, itu ekonomi Islam yang begitu masif, yang begitu eskalatif, yang banyak orang-orang ghairuna yang menekuni ini, sehingga kader-kader pesantren harus ada yang menekuni tentang fiqhul muamalah, bagaimana fikih ekonomi Islam berbicara di tengah konstelasi ekonomi dunia yang sangat dinamis ini. Yu'arriduna laha, ulama-ulama fikih ekonomi ini menyinggung persoalan zakat bi'tibariha, karena menganggap zakat itu juz'an minan nizam al-islami al-mali wal istimai, karena menganggap zakat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari aturan, dari rule of the game, ya, dari aturan main yang ada di dalam Islam yang berkaitan dengan harta dan masyarakat. Zakat tidak semata-mata difahami sebagai ibadah mahdhah, tetapi betul-betul ibadah yang punya hubungan langsung terhadap kemandirian ekonomi umat dan terhadap masyarakat secara umum. Oleh karena itu sungguh luar biasa Syekhuna Kiai Haji Muhammad Ahmad Al-Mahfudz, seorang ulama besar yang punya gagasan yang luar biasa melakukan revitalisasi zakat, bahwa zakat ini jangan hanya berkaitan dengan ibadah ritual, ibadah transendental, tapi zakat ini betul-betul harus mampu hadir mengentaskan kemiskinan umat. Zakat ini harus hadir sebagai salah satu manifestasi ajaran Islam yang sifatnya al-mali wal istimai, sifatnya mampu mengangkat ekonomi umat, sifatnya mampu meningkatkan strata sosial umat Islam. Karena memang dalam perkembangan dunia modern, lembaga zakat ini tidak hanya menyalurkan zakatnya secara konsumtif, tapi juga secara produktif. Tidak hanya kaitannya dengan ekonomi umat secara sempit, tetapi juga kaitannya dengan bagaimana kesehatan umat, bagaimana investasi di bidang pendidikan, memberikan beasiswa kepada kader-kader terbaik untuk menghafalkan Al-Quran, untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, karena mereka adalah kader-kader masa depan Islam. Jadi zakat ini cakupannya sangat luas, karena dia juga bisa mendesain bagaimana prospek Islam di masa depan ini, bagaimana potret Islam di masa depan yang harus disiapkan SDM-SDM unggul, sehingga zakat juga berbicara tentang investasi kader-kader terbaik dari umat Islam ini. Walihadalan, dan karena itu, karena menganggap zakat itu sebagai bagian tak terpisahkan dari
an-nizam al-islami al-mali, sistem ekonomi Islam, najiduha, kita menemukan kajian zakat itu fi kitabil kharaj li Abi Yusuf, di dalam kitab Al-Kharaj karangannya Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Wal Kharaj li Yahya bin Adam, dan kitab Al-Kharaj karangannya Imam Yahya. Wal Amwal li Abi Ubaid, dan kitab Al-Amwal, harta-harta, karyanya Imam Abi Ubaid. Wal Ahkam As-Sultaniyah likullin minal Mawardi Asy-Syafi'i, dan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kenegaraan atau konstitusi, yang ditulis oleh ulama yang terkenal Imam Al-Mawardi, seorang ulama yang multi talenta. Beliau punya kitab fikih yang luar biasa namanya Al-Hawi Al-Kabir, syarah dari Mukhtasar Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Beliau juga punya karya di bidang tafsir Imam Al-Mawardi punya, dan tetapi yang paling populer di pesantren adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab yang berbicara tentang politik kenegaraan di dalam Islam. Dan di Ahkam As-Sultaniyah itu ada kajian khusus tentang zakat. Wa Abi Ya'la Al-Hambali, Ahkam As-Sultaniyah juga tidak hanya ditulis oleh kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, tapi juga ulama Hambali. Abi Ya'la, kemudian Asya Asy'ariyah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga punya kitab Asya Asy'ariyah, politik syariah atau politik Islam. Wa idzan, ketika kita membaca keterangan di atas, ulama ahli tafsir punya perhatian yang besar terhadap zakat, ulama ahli hadis punya perhatian yang besar terhadap zakat, ulama-ulama fikih punya perhatian yang besar terhadap zakat, ulama-ulama fikih yang fokus pada ekonomi Islam, ekonomi syariah kalau dalam bahasa sekarang, juga punya perhatian yang besar di dalam kajian zakat. Wa idan, dan ketika itu, fal maddah allati yahtaju ilaihal bahis, fal maddah, maka materi allati yahtaju, yang dibutuhkan ilaihal bahis oleh orang yang meneliti ini, fi zakah ghazirah. Ghazirah itu maknanya melimpah. Jadi materi, sumber-sumber yang bisa diakses untuk mengkaji zakat, baik referensi dari tafsir, dari hadis, dari fikih, dari ekonomi kontemporer, itu sangat melimpah. Wa masadiruha mawfurah, sumber-sumber referensi di dalam berbagai macam disiplin ilmu itu mawfurah, itu tersedia secara sempurna. Fama wajhul hajah, kemudian apa alasan dan apa kebutuhan idzan ketika sumbernya sudah sempurna, ila bahsin jadidin fi zakah, kok melakukan kajian yang baru di dalam zakat. Kalau memang sumber-sumber yang menerangkan, mengkaji tentang zakat baik di dalam tafsir, hadis, fikih, dan ulama-ulama kontemporer, cendekiawan muslim kontemporer, itu sudah melimpah ruah, terus apa alasan melakukan riset, melakukan penelitian, kajian mendalam tentang zakat? Ini pertanyaan dari Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau mau menulis disertasinya tentang zakat di Universitas Azhar. Wa bi ibaratin ukhra, dengan redaksi yang lain, dengan ungkapan yang lain, hal kanat al-maktaba al-islamiyah al-hadisah, apakah perpustakaan Islam yang baru fi hajatin itu butuh ila bahsin pada satu kajian khusus, kabirin yang besar, pada satu riset atau kajian yang besar, kahadal bahsi, seperti kajian pembahasan zakat ini. Yubayinu ahkam zakah, yang menjelaskan hukum-hukum zakat, wa ahdafaha, tujuan-tujuan zakat, wa atharoha,
implikasi zakat itu, pengaruh zakat itu fi hayatil fardi, dalam kehidupan individu seorang muslim, wal mustama'i, dan kehidupan sosial umat Islam secara keseluruhan. Jadi zakat punya implikasi terhadap individu dan sosial sekaligus. Butuh tidak perpustakaan Islam kajian yang serius, yang mendalam, yang kajian itu menjelaskan tentang hukum-hukum zakat, tujuan-tujuan zakat, implikasi zakat itu fi hayatil fardi wal mustama', di dalam kehidupan individu dan sosial, kehidupan personal seorang muslim dan kehidupan masyarakat secara umum. Kalau kita baca riset terbaru misalnya tentang angka kemiskinan, apalagi di era Covid ini, tentu tren kemiskinan naik, jumlah orang miskin bertambah, lapangan kerja semakin sulit. Maka momentum Covid ini harus kita maksimalkan untuk mendakwahkan zakat. Momentum Covid-19 ini harus kita jadikan sebagai kebangkitan bersama kita untuk menjadikan zakat ini sebagai gerakan baru, ya, gerakan baru yang bertujuan untuk menyapa umat-umat kita yang membutuhkan. Semua membutuhkan. Ada orang miskin desa, ada orang miskin kota. Justru menurut penelitian, orang muslim kota itu jauh lebih berat daripada orang muslim desa, karena orang muslim kota itu dia jauh dari keluarga, dia jauh dari kerabat, dan corak kehidupan orang kota banyak yang individualistik, yang egoistik, yang kurang dari kepedulian sosial. Kalau orang miskin di desa, maka tepo seliro, saling membantu, saling berbagi, itu sudah menjadi kultur masyarakat desa yang turun temurun, sehingga orang muslim, orang miskin desa itu jauh lebih ringan, karena kesetia kawanan sosial ini sudah menjadi kultur masyarakat yang turun temurun, yang menyatu dalam kehidupan sosial. Wa makanaha, dan kajian itu menjelaskan eksistensi atau posisi zakat itu minal anzima al maliyah, dari sistem perekonomian, wal istimaiyah, dan sosial, al muasirah, yang kontemporer. Jadi bagaimana eksistensi zakat ini di tengah sistem ekonomi Islam dan masyarakat kontemporer. Bagaimana Yusuf Al-Qaradawi menjawab pertanyaan dia sendiri, ya, sebagai alasan yang sangat kuat dia untuk menulis disertasi tentang zakat ini. Wa nastati'u, kata Yusuf Al-Qaradawi, kita mampu an-nujiba, menjawab pertanyaan di atas, mutmainna, dengan tenang, ya, dengan mantap lah, bil ijab, dengan mantap. Bal nu'akkidu, annal hajata limithli hadzal bahsi, justru kita akan memperkuat annal hajata, bahwa sesungguhnya kebutuhan limithli hadzal bahsi, untuk mengkaji zakat ini, meskipun sumbernya sudah melimpah, baik dalam disiplin tafsir, hadis, ekonomi fikih, dan ekonomi kontemporer, itu sudah melimpah, tetapi annal hajata limithli hadzal bahsi, sesungguhnya kebutuhan terhadap riset dengan kajian ini yang menjelaskan tentang hukum zakat, tujuan zakat, implikasi zakat, posisi zakat di tengah masyarakat dan ekonomi kontemporer ini, syadidatun,
wa masatun syadidah, itu kebutuhan pada kajian seperti ini sudah sangat dibutuhkan. Wa masatun, sudah urgent, sudah mendesak. Jangan dikira ketika sumber itu melimpah, ketika materi itu melimpah, kemudian kajian ini tidak dibutuhkan. Dalam konteks yang spesifik misalnya sangat penting di perguruan tinggi misalnya program studi yang mengkaji secara mendalam persoalan zakat ini, baik dilihat dari aspek fikihnya, dilihat dari aspek yuridisnya, ya undang-undang tentang zakat, aspek manajemennya, aspek medianya, aspek marketingnya, aspek distribusi dan lain-lain. Jadi ini sangat penting. Apalagi dalam aspek ini tentu Qaradawi akan berbicara tentang aspek yang tadi, aspek hukum-hukum zakat, tujuan-tujuan zakat, implikasi zakat dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, eksistensi dan posisi zakat di antara disiplin ilmu modern. Min iddati nawah. Kenapa riset dan kajian mendalam tentang zakat ini sangat urgent sifatnya, mendesak, harus kita lakukan. Mengapa harus ada kader-kader muslim yang harus fokus untuk mengkaji zakat, misalkan di program studi zakat itu? Karena banyak aspek, banyak pertimbangan, banyak aspek yang harus dijelaskan, sehingga kajian ini tidak boleh kosong, tidak boleh berhenti. Wacana tentang zakat harus selalu dihidupkan. Di sini Al-Qaradawi menjelaskan minimal ada 3, ada 4 alasan mengapa kajian zakat ini mendesak dilakukan. Tentu kalau saya pahami tidak hanya era Al-Qaradawi, ya fi asrin minal usur, di dalam setiap masa kajian zakat ini harus selalu dihidupkan, karena perkembangan ekonomi dunia, perkembangan masyarakat, perkembangan pengetahuan harus selalu dikomparasikan dengan kajian zakat, sehingga zakat ini bisa hadir di tengah-tengah umat dengan pemikiran-pemikiran yang kontekstual, dengan pemikiran-pemikiran yang solutif, ya, bisa menjadi solusi persoalan-persoalan masyarakat. Fa'inna, satu alasan yang disampaikan oleh Al-Qaradawi, fa'inna mithla hadza rukni al-khatir, maka sesungguhnya rukun yang sangat penting ini, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam, yahtaju ilal bahisin. Zakat yang merupakan rukun Islam yang penting ini, yahtaju, membutuhkan zakat ini, rukun ini, minal bahisin, dari para pengkaji, dari para analis, ya, dari para cendekiawan, wal katibin, dari para penulis. Jadi para intelektual muslim, para musannaf, ya, para penulis ini perlu untuk selalu mengkaji zakat. Ila i'adati ardih, untuk mengulang, menyinggung, mengkaji zakat ini. Wajam ima tab'athiru min ahkamihi wa asrarihi fi syatal masadir. Jadi para pengkaji, tentu kita, ya, umat Islam, perlu untuk selalu mengulang-ulang materi tentang zakat yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah,
pandangan para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab, pandangan cendekiawan-cendekiawan kontemporer di dalam buku-bukunya. Kita ulang, kita kaji kembali. Wajam imata ba'athiru, dan mengkoleksi, mengumpulkan, memperkaya hukum-hukum yang tampak itu, wa asrarihi, dan rahasia-rahasianya, fisyatal masadir, di dalam sumber yang terpencar, yang berbeda-beda. Saya juga menggugah ya bagi teman-teman para pemikir zakat, para praktisi, untuk bersama-sama kita mempelajari kembali doktrin zakat ini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam kitab-kitab para ulama kita, baik yang klasik maupun kontemporer, untuk mengungkap hukum-hukum yang ada di dalam zakat, untuk mengungkap asroruhu, rahasia-rahasia yang terkait dengan zakat, fisyatal masadir, di banyak referensi. Jadi perlu pengembaraan intelektual yang panjang, perlu penelusuran pustaka yang panjang untuk mampu mendeskripsikan zakat ini sebagai ar-ruknu al-khatir min arkanil Islam, punya bagian yang penting, rukun yang penting, yang besar pengaruhnya di dalam Islam. Wa ibrazihi fi qalibin asriyin, dan menampakkan hadza rukn, dhamir hi ini kembali kepada hadza rukni al-khatir, maksudnya zakat. Zakat ini harus kita tampakkan fi qalibin asriyin, di dalam cetakan yang modern. Maksudnya kita hadirkan zakat ini dengan cover yang modern, wabi uslubin asriyin, dengan metode yang modern, yang kompatibel dengan era milenial sekarang atau era disrupsi sekarang ini. Ini juga tidak persoalan mudah ketika kita sudah mengumpulkan berbagai referensi tentang zakat, kita tampilkan dengan gaya baru sesuai dengan tantangan kita di era modern ini. Artinya kita selama ini mengkaji zakat dari pemikir-pemikir klasik ya, khususnya yang di pesantren. Lagi-lagi kita mengkaji zakat di kitab Takrib, di kitab Fathul Mu'in, di kitab I'anatul Talibin, di kitab Al-Hawi Al-Kabir, di kitab Bajuri dan lain-lain. Itu adalah kitab yang tidak lepas dari masanya, sehingga kita perlu menghadirkan zakat ini fi qalibin asriyin, dicetakan di format yang baru, yang modern, wabi uslubin asriyin, dengan metode, dengan teknik, dengan cara yang baru. Wala yaktafi, kita tidak boleh merasa cukup bima allafahu fihi ulama'una, dengan apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama kita fil usur al-madiyah, di masa-masa yang telah lampau. Maksudnya generasi yang baik adalah generasi yang mengkaji khazanah klasiknya, tetapi sekaligus menghadirkan khazanah klasik itu sesuai dengan tantangan dunia modern. Dalam kaidah Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita melestarikan khazanah pemikiran ulama kita masa lampau, kita mengkaji Takrib, kita mengkaji Bajuri, kita mengkaji Fathul Mu'in, kita mengkaji I'anatul Talibin, tapi kita juga mengkaji karya-karya baru dan kita hadirkan dengan format yang baru. Itulah generasi penerus yang baik, karena likulli waqtin maqam, likulli waqtin maqal ya, setiap konteks itu ada ada
ada pengaruhnya terhadap pemikiran yang akan kita sampaikan. Jadi konteks sosial ini sangat punya pengaruh. Ini memang tidak mudah ya, karena ini memang ditulis oleh seorang pemikir yang luar biasa, Yusuf Al-Qaradawi, yang dikenal dengan pemikir moderat di dalam Islam. Beliau mencoba untuk mengkoleksi semua materi ulama-ulama klasik dan modern, sekaligus juga melakukan komparasi, perbandingan, dan beliau suguhkan sesuai dengan tantangan pada masanya. Fa'innahum allafu li asrihim. Fa'innahum, maka sesungguhnya ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, allafu, menulis karyanya, li asrihim, untuk kebutuhan pada masanya. Ulama-ulama itu menulis kitab itu juga tidak lepas dari kebutuhan masyarakat pada masanya. Wa bi uslubi asrihim, dengan metode yang sesuai dengan masanya. Dari sisi bahasa misalnya juga tidak bisa lepas dari bahasa masyarakat yang dihadapi. Walikulli asrin lughah, kata Al-Qaradawi, walikulli asrin lughatun. Setiap masa itu punya karakteristik bahasa yang unik, yang tidak sama. Misalnya kalau kita mengkaji Khazanah Ulama Nusantara, di situ ada Syekh Soleh Darat ya, As-Samarani. Di situ ada Kiai Bishri Mustafa, ayahnya Gusmus, yang menulis begitu banyak karya, dan termasuk karyanya adalah berbentuk Arapegon. Itu menunjukkan bahwa beliau-beliau itu menghadapi masyarakat pada masanya dengan bahasa yang mudah dipahami dengan masanya. Kalau saya membayangkan Syekh Soleh Darat ini, gurunya Hadratus Syekh Kiai Hashim, juga gurunya Ki Ahmad Dahlan, itu adalah ulama yang lama bermukim di Haramain ya, di Tanah Suci, di Makkah, punya penguasaan yang mendalam terhadap bahasa Arab. Tetapi mengapa mereka tidak menulis kitab dalam bahasa Arab, tetapi menulis karyanya yang dikonsumsi masyarakat dengan Arab Pegon? Karena memang bahasa atau Arab Pegon itulah yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Cara itulah yang paling relevan bi uslubi asrihim, pada masanya. Oleh karena itu, walikuli asrin lughah, setiap masa itu punya bahasa. Maksudnya perkembangan masyarakat ini juga diikuti dengan perkembangan bahasa, sehingga bahasa yang kita sampaikan ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Tentu perkembangan modern ya, dari eranya Kiai Soleh Darat, mungkin eranya Kiai Bishri Mustafa, dengan era teknologi sekarang ini, di mana setiap manusia punya handphone yang bisa mengakses khazanah virtual atau online, tentu sangat berbeda dengan masa yang dulu. Jadi likulli asrin lughah, setiap masa itu ada bahasanya sendiri. Jangan paksakan bahasa masa lalu dipakai untuk bahasa masa sekarang. Boleh kontennya sama, tetapi bahasanya harus sesuai dengan bahasa era modern, sehingga publik bisa memahami, bisa mencerna dengan mudah, dengan baik. Contoh yang sederhana saja, misalnya ketika ada kumpulan bahsul masail misalnya dalam bentuk Arapegon, itu tidak semua orang bisa membaca, tidak semua orang bisa memahami dengan cepat ya. Dan kebanyakan kalau kita lihat hasil bahsul masail dari Pondok Lirboyo ya, Pondok Sidogiri, Pondok Sarang, dan pondok-pondok yang lain, itu sekarang ya banyak ditulis dengan bahasa Indonesia, karena memang itu yang menjadi konsumsi publik secara luas, sehingga masyarakat ini bisa memahami dengan cepat, dengan mudah. Walikulli maqamin maqal, ini kata Al-Qaradawi, dan setiap tempat itu ada maqal,
ada statement, ada ucapan. Artinya ucapan ini harus disesuaikan dengan tempat, atau tempat atau situasi sosial ini juga menentukan bagaimana orang menyampaikan gagasannya, dengan bahasa apa gagasan itu disampaikan. Walikul lima komen makol, setiap tempat itu ada makolnya sendiri, ada bentuk ucapannya sendiri yang sesuai dengan tantangan makom itu. Ngaji di kampung misalnya ya tidak sama dengan ngaji di Jakarta. Ngaji di kampung dengan masyarakat awam ya dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa Indonesia, misalnya dengan bahasa Jawa. Misalnya di kampung kami ini di Wonokerto Pasuruan ya kalau ngaji dengan orang-orang tua ya dengan bahasa Jawa ya, bahasa sehari-hari mereka, bukan dengan bahasa Indonesia. Ini contoh yang paling konkret bahwa walikul lima komen makol. Kalau ulama-ulama modern, nah, kalau kita ngaji misalnya di kota-kota besar ya kita harus menyesuaikan bahasa masyarakatnya. Ini walikul lima komen makol. Qala Allah Ta'ala, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan ini, keterangan ini bahwa walikul lima makol. Jadi fa innahum allafu li asrihim wa bi uslubi asrihim wa likulli asrin lugha wa likulli maqamin maqal. Ini ada sandaran Al-Qur'annya, surat Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus mir rasulin, seorang utusan. Allah tidak mengutus seorang utusan illa bilisani qaumi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Kenapa Allah mengutus seorang utusan bilisani qaumihi, dengan bahasa utusannya? Liyubayyina lahum, karena utusan itu punya tugas tabyinul ahkam lil ummah, supaya utusan itu mampu menjelaskan pesan-pesan dari Allah kepada mereka. Tentu kalau tidak bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, tentu kaum itu tidak akan faham apa yang dimaksud oleh Rasul itu. Maka kita dengan ini bisa memahami bagaimana Kiai Bishri Mustafa menulis tafsir Al-Ibris dengan bahasa Arab Paikon, bagaimana Mbah Soleh Darat menulis banyak kitab dengan Arab Paikon, bagaimana Kiai Misbah Mustafa adiknya Kiai Bishri menulis banyak karya, termasuk Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil, tafsir itu, Alfiyah diterjemahkan dan lain-lain, karena memang kebutuhan santri dan masyarakat umat Islam pada masanya itu sangat membutuhkan bahasa yang mereka familiar dengan bahasa itu. Dan kita juga memahami sekarang bagaimana misalnya pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren yang sangat saya kagumi ya dari sisi produktivitas karyanya, itu begitu luar biasa menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia kitab-kitab yang ada di pesantren, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, berjilid-jilid, bahkan Ghayatul Wusul di dalam kitab usul fikih, dan banyak sekali. Karena apa? Ya karena likulli asrin lughah, setiap masa itu punya tantangan sendiri yang harus dijawab dengan bahasa masyarakatnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang utusan kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya utusan itu bisa memberikan penjelasan, bisa faham dengan baik, bisa mencerna apa yang disampaikan oleh utusan itu. Inna fil iqtisad al-islami wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kita ketemu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.